Terima kasih pemirsa, Anda masih bersama kami di Metro Siang. Terjadinya perluasan kebakaran hutan dan lahan di wilayah Kabupaten Kota Waringin Timur, Kalimantan Tengah. Badan Penanggulangan Bencana Daerah setempat menggelar apel siaga bencana karhutla dan ancaman kekeringan. Meningkatnya kasus kebakaran hutan dan lahan atau karhutla di Kabupaten Kota Waringin Timur sejak awal Januari 2026 hingga 14 Juli. Dan terdata sebanyak 372 titik hotspot dengan luasan wilayah yang terbakar mencapai 145 hektar. Hingga saat ini, Kota Waringin Timur masih berstatus siaga darurat bencana karhutla serta kekeringan sejak 8 April hingga 10 Oktober 2026. Penetapan ini dilakukan sebagai langkah antisipasi, mengingat Kotim menjadi daerah paling rawan karhutla nomor 2 di Kalimantan Tengah. Lapor. Pemirsa, bayangkan ini, satu hari hanya 24 jam satelit di atas kepala kita merekam ribuan titik panas di seluruh Indonesia. Bukan bulan Agustus, bukan puncak kemarau. Ini baru pertengahan bulan Juli. BMKG sudah memperingatkan jauh-jauh hari musim kemarau 2026 akan lebih kering, lebih panjang, dan datang lebih awal dari biasanya. Dan sekarang peringatan itu mulai terasa nyata. Pertanyaannya bukan lagi apakah karhutla akan terjadi. Pertanyaannya, ketika api mulai terlihat lebih dulu dari jadwalnya, seberapa siap kita sebenarnya? Ini segmen Fact Check Metro Siang dan hari ini kita bongkar satu persatu data kemarau, sebaran hotspot atau titik api dan garda terdepan yang bekerja setiap hari di lapangan jauh sebelum api sempat membesar. Kita mulai dari awal, apa sebenarnya yang sedang terjadi dengan musim kemarau kita saat ini? Yang Anda lihat saat ini adalah pada tanggal 3 Maret 2026 pemirsa. Sekali lagi, BMKG sudah memperingatkan bahwa musim kemarau 2026 akan datang lebih awal, lebih kering, dan lebih panjang dari rata-rata 30 tahun terakhir. Perakhiran itu terbukti bergerak sesuai jadwal. Pada awal Juli saja di 2026, BMKG mencatat 48,9 wilayah atau 48,9% wilayah Indonesia atau 342 zona musim telah memasuki kemarau. Curah hujan juga terus menurun dengan 92,64% wilayah berpotensi curah hujan rendah di bawah 50 mm per dasarian. BMKG menyebut kondisi ini didukung fenomena El Nino yang masih bertahan di Samudra Pasifik dan data terbaru menunjukkan bahwa dampak nyatanya di lapangan lonjakan titik panas terdeteksi satelit. Ini bukan kebetulan, kemarau yang lebih kering selalu diikuti dengan naiknya jumlah titik panas di lapangan. Sekarang kita lihat data dari Kementerian Kehutanan, pemirsa. Seberapa luas karhutla ini sebenarnya dan provinsi mana yang paling terdampak? Catatan sejak awal tahun 2026. Yang Anda lihat ini adalah sabuk rawan karhutla, di mana Kementerian Kehutanan sudah memetakan sabuk rawan karhutla lewat analis citra satelit bersama BRIN dan Kementerian Lingkungan Hidup. Data resmi Kemenhub menunjukkan total luas karhutla nasional Januari hingga Juni 2026 mencapai 107.465 hektar, naik 366% dibanding tahun lalu. Kalimantan Barat paling parah dengan 28.680 hektar atau 26,7% dari total nasional. Disusul Riau di angka 15.477 hektar, kemudian NTT di 10.538 hektar, Maluku di 7.091 hektar, dan di Papua Selatan 6.281 hektar. Sebaran lokasinya 54% di dalam kawasan hutan, 46% di luar kawasan hutan. Di Kalimantan Selatan dan Kalimantan Timur, Kemenhub bahkan serta Pemda sudah menyiapkan posko siaga modifikasi cuaca dan patroli hotspot jelang puncak kemarau. Provinsi yang menjadi prioritas penanganan BNPB adalah Sumatera Selatan, Riau, Jambi, Kalimantan Barat, Kalimantan Tengah, dan Kemenhub menambahkan provinsi rawan karhutla yaitu Kalimantan Timur dan Papua Selatan.
Sekarang pertanyaan yang paling sering ditanyakan publik, berapa jumlah titik panas atau hotspot yang terpantau kemarin Jumat 17 Juli? Kita bicara soal angka pemirsa. Angka yang kita miliki di cut off atau per 17 Juli 2026 pukul 15 waktu Indonesia Barat, sistem Sipongi, Kementerian Kehutanan mencatat 851 titik hotspot terdeteksi dalam 24 jam terakhir, turun 245 titik dibanding periode sebelumnya. 5 wilayah dengan hotspot terbanyak di Papua Selatan, 177 titik, Jawa Timur di 107 titik, kemudian juga di Kalimantan Timur dan Kalimantan Tengah masing-masing 61 titik, serta Nusa Tenggara Timur di 50 titik. Satu hal yang harus kita bacakan dengan hati-hati, hotspot bukan jumlah kebakaran yang sudah pasti terjadi. Ini adalah indikator suhu permukaan tinggi dari satelit, bukan data verifikasi lapangan. Sekarang kita masuk ke hal yang sering bikin bingung publik, apa bedanya hotspot dengan kebakaran sungguhan. Perbedaan antara hotspot, pemirsa, antara fire spot terletak pada status dan verifikasi titik panas tersebut. Hotspot adalah titik panas yang terdeteksi oleh satelit, namun belum tentu menunjukkan adanya kebakaran. Hotspot ini bisa aja muncul karena aktivitas industri, lahan terbuka yang panas, atau pantulan panas tertentu. Jadi hotspot masih perlu diverifikasi lebih lanjut. Sementara fire spot adalah titik yang sudah terverifikasi sebagai kebakaran aktif. Ini biasanya dipastikan melalui patroli lapangan, penggunaan drone, atau kamera jarak jauh. Ringkasnya begini, hotspot adalah indikasi, fire spot adalah kepastian. Nah, kalau angka hotspot terus bergerak, bagaimana kesiapannya? Kepala BNPB Suharyanto pada 3 Juli 2026 menjabarkan langkah konkret yang sudah dan sedang dijalankan di lapangan. Begini, kata beliau, BNPB mengerahkan pelbagai dukungan, termasuk operasi udara, melalui patroli, bom air atau waterbombing, serta operasi modifikasi cuaca. Pernyataan ini menunjukkan bahwa penanganan karhutla tidak hanya mengandalkan satu metode. Ada kombinasi pencegahan dari udara, modifikasi untuk membasahi lahan gambut, dan respon cepat ketika api udah muncul lewat patroli dan bom air. Dengan kata lain, BNPB tidak hanya menunggu api membesar, ada upaya mencegah sebelum titik panas berubah jadi kebakaran sungguhan. Dan ketika hotspot ini benar menjadi kebakaran, dampaknya nggak berhenti di hutan aja. Karhutla, pemirsa, menimbulkan kabut asap pekat yang mengerek indeks standar pencemaran udara ke level tidak sehat, seperti yang terjadi di Pontianak pada Januari 2026. Dalam jangka pendek, asap memicu ispa, iritasi mata, kemudian juga ada tenggorokan, serta memperburuk asma, terutama pada anak-anak, dan dalam jangka panjang, paparan partikel halus dari asap karhutla dikaitkan dengan peningkatan resiko serangan jantung, stroke, penyakit paru, obstruktif kronis, bahkan diabetes. Dampak sosialnya juga nyata, pemirsa. Sekolah sering diliburkan, penerbangan tertunda, dan aktivitas ekonomi lokal yang terganggu. Salah satu contoh nyata adalah seorang warga di Kutai Barat sampai pingsan akibat menghirup asap karhutla pada 10 Juli 2026. Nah, dengan dampak sebesar ini, apa sebenarnya yang sudah dilakukan pemerintah dan siapa aja yang terlibat? Mitigasi karhutla melibatkan 3 lapis, pemerintah, masyarakat, dan korporasi pemegang konsesi. Pemerintah udah bergerak, Kemenhub memetakan daerah rawan, BMKG menggelar rakor, dan BNPB menjalankan patroli serta modifikasi cuaca di Jambi dan Riau. Di lapangan, ada masyarakat peduli api atau MPA, warga terlatih yang patroli mendeteksi dini dan memadamkan api sebelum membesar. Mereka adalah lini pertama yang mengubah data hotspot satelit jadi tindakan nyata. Sementara korporasi pemegang konsesi diwajibkan
menyiapkan sarana pemadam dan sekat bakar. Menhub bahkan melarang tegas semua pihak termasuk swasta membuka lahan dengan pembakaran. Pertanyaan berikutnya, dan yang berpotensi masih perlu dievaluasi adalah seberapa efektif ketiga lapis ini bekerja bersama. Data dari BMKG, BNPB, dan Kementerian Kehutanan menunjukkan sistem perakiraan peta rawan dan program mitigasi karhutla sudah ada dan saling melengkapi satu sama lain. Citra satelit yang kita bahas sepanjang segmen ini sudah memberi panduan awal kepada sisi darat untuk mengantisipasi kebakaran sebelum membesar. 851 hotspot dalam 24 jam per 17 Juli 2026 bukan sekedar angka dari langit. Ini sinyal awal yang diteruskan ke masyarakat Peduli Api, Manggala Agni, dan BNPB untuk bergerak lebih cepat dari api itu sendiri. Kesiapan yang sesungguhnya pemirsa diukur dari seberapa cepat sinyal dari langit itu diterjemahkan jadi tindakan di darat. Jadi sebelum menjawab Indonesia udah siap atau belum, kita perlu terus mengawal bersama. Apakah sinyal dari satelit ini benar-benar sampai dan ditindaklanjuti setiap hari di lapangan? Itulah fact check Metro Siang tentang mitigasi Karhutla 2026. Jelajahi cara baru mendapatkan informasi. Download Metro TV Extend sekarang.